Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldela Kurniawati dengan NIM akhir 209. Di sini saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri, yaitu tentang hubungan IA dengan manusia. Yang pertama adalah pengertian. Interaksi antara IA atau kecerdasan buatan dan manusia mengacu pada proses di mana komunikasi dan kolaborasi terjadi antara manusia dan sistem IA. Ini melibatkan cara manusia berinteraksi dengan IA melalui berbagai antarmuka seperti teks, suara, atau tindakan fisik. Selanjutnya adalah mode interaksi. Yang pertama adalah teks. Teks ini adalah mode interaksi di mana manusia berkomunikasi dengan IA melalui teks tertulis, seperti melalui pesan teks, obrolan daring, atau email. Yang kedua ada suara. Ini melibatkan komunikasi lisan dengan IA melalui pengenalan suara dan sintesis ucapan. Contoh umumnya adalah asisten suara seperti Google Assistant atau Amazon Alexa. Yang ketiga adalah ada visual. Interaksi visual melibatkan antarmuka grafis atau elemen visual seperti memilih opsi dari menu atau antarmuka pengguna grafis. Yang keempat ada gestur. Mode ini mencakup penggunaan gerakan fisik atau gestur untuk berkomunikasi dengan IA. Ini mungkin melibatkan teknologi seperti deteksi gerakan atau sensor tubuh. Yang kelima ada kombinasi. Banyak aplikasi IA menggunakan kombinasi mode interaksi, seperti asisten virtual yang memungkinkan teks, suara, dan input visual. Sejarah pengenalan IA. Pada 1950-an atau awal pengembangan IA, istilah kecerdasan buatan pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy pada konferensi Dartmouth tahun 1956. Pada periode ini, fokus utama adalah pada pengembangan program komputer yang meniru kemampuan manusia dalam pemecahan masalah. Pada tahun 1960-an atau perkembangan awal, penelitian awal dalam IA mencakup pengembangan bahasa pemrograman seperti LISP dan perancangan program-program yang mampu melakukan tugas-tugas seperti perencanaan sederhana. Selanjutnya, pada tahun 1970-an, IA berbasis pengetahuan. Perkembangan IA berfokus pada sistem yang dapat memanfaatkan pengetahuan manusia dan aturan-aturan untuk menyelesaikan masalah kompleks. Pada tahun 1980-an, atau krisis dan reorientasi, setelah beberapa kemajuan awal, IA mengalami periode stagnasi yang dikenal sebagai musim gugur IA. Fokus bergeser dari sistem berbasis pengetahuan ke metode berbasis statistik. Dan pada tahun 1990-an, perkembangan sistem berbasis data, teknik pembelajaran mesin dan analisis data mulai dominan. Sistem EA mulai digunakan di berbagai aplikasi praktis, termasuk pengenalan suara dan teks. Pada tahun 2000-an, keberhasilan teknik pembelajaran dalam skala besar. Kombinasi dari data besar, data komputasi yang lebih tinggi, dan algoritma pembelajaran mesin yang kuat memungkinkan kemajuan signifikan dalam bidang pengenalan wajah, terjemahan mesin, dan banyak lagi. Dan pada tahun 2010, kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. IA semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari melalui asisten suara, Google Assistant, dan lain-lain. Rekomendasi produk online, mobil otonom, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perkembangan mode interaksi. Yang pertama adalah ucapan atau speech interaction. Mode interaksi ini melibatkan komunikasi lisan antar manusia dan sistem kecerdasan buatan atau IA. Teknologi pengenalan suara memungkinkan IA untuk mendengarkan dan memahami instruksi, pernyataan, atau perintah yang diberikan secara verbal oleh pengguna. Ini memungkinkan aplikasi sebagai asisten suara. Contohnya Siri, Google Assistant, atau sistem otomatisasi suara. Selanjutnya ada isyarat atau gesture interaction.
Mode ini melibatkan penggunaan gerakan fisik atau isyarat tangan untuk berinteraksi dengan EA. Sistem EA dilengkapi dengan teknologi yang memungkinkannya untuk mendeteksi dan memahami isyarat-isyarat ini. Contoh penggunaannya adalah dalam teknologi deteksi, deteksi gerakan atau sensor tubuh yang memungkinkan penggunaan untuk berkomunikasi dengan EA tanpa memerlukan antarmuka fisik. Selanjutnya ada XR atau Extended Reality atau realitas diperluas. Ini adalah mode interaksi yang mencakup berbagai teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dengan elemen virtual atau digital. Ini termasuk VR, reality virtual, IR atau reality argumentasi, dan reality campuran. Dalam konteks interaksi manusia dan IA, XR memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan entitas IA dalam konteks yang lebih imersif dan terintegrasi dengan lingkungan fisik mereka. Selanjutnya adalah kombinasi mode interaksi baru. Yang pertama ada rumah pintar, menggabungkan berbagai metode interaksi seperti suara, isyarat, dan visual untuk memungkinkan pengguna untuk mengontrol berbagai aspek dari lingkungan rumah mereka, seperti pencahayaan, suhu, dan keamanan. Yang kedua, pengajaran dan pelatihan online. Platform pembelajaran online dapat menggabungkan berbagai mode interaksi seperti teks, suara, dan XR untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya dan interaktif. Prospek EA. Yang pertama, peningkatan efisiensi. EA dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan memproses data dengan cepat dan akurat yang tinggi, meningkatkan efisien operasional di berbagai industri. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Dengan kemampuan untuk memproses dan menganalisis data besar, AI memungkinkan inovasi baru dalam pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga, pengembangan obat dan kesehatan. AI dapat mempercepat penelitian obat dan membantu dalam diagnosis penyakit. Penggunaan teknologi AI di sektor kesehatan dapat menghasilkan terapi yang lebih efektif dan personalisasi perawatan. Selanjutnya, otonomi kendaraan dan transportasi. AI memainkan peran kunci dalam pengembangan mobil otonom dan sistem transportasi pintar, yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam mobilitas. Selanjutnya ada peningkatan pengalaman pengguna. Melalui personalisasi dan rekomendasi yang lebih baik, AI dapat meningkatkan pengalaman pengguna di berbagai platform dan aplikasi. Selanjutnya ada refleksi EA, etika dan keadilan. Yang pertama ada etika dan keadilan. Dalam pengembangan dan implementasi EA, penting untuk mempertimbangkan etika dan keadilan untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang benar dan tidak menghasilkan diskriminasi. Yang kedua, ada privasi dan keamanan data. Perlindungan data dan privasi pengguna adalah perhatian utama. Adopsi EA harus disertai dengan langkah-langkah yang ketat untuk memastikan keamanan dan perlindungan informasi pribadi. Selanjutnya ada pengawasan dan transparansi. Ada kebutuhan untuk sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa EA beroperasi sesuai dengan harapan dan menghindari keputusan yang merugikan. Selanjutnya, pendidikan dan keterampilan. Pengembangan dan penguasaan teknologi EA memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus. Diperlukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi era EA. Yang terakhir adalah dampak sosial dan ekonomi. Penting untuk memahami dan mengelola dampak sosial dan ekonomi dari pengenalan teknologi EA, termasuk implikasi terhadap pekerjaan dan struktur ekonomi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari hasil kerja saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.